Nah, dari gambar ini kita sedikit ada gambaran ya tentang stunting itu apa. Nah, stunting itu adalah suatu kondisi di mana seseorang lebih pendek dibandingkan orang lain seusianya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi bahkan sejak masih dalam kandungan. Atau stunting itu kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama sejak konsepsi kehamilan hingga usia 2 tahun dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak sampai usia berikutnya. Nah, selanjutnya itu penyebab dari stunting. Yang pertama itu ada tidak tercukupinya kebutuhan gizi sejak dari dalam kandungan hingga anak-anak umur 2 tahun. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi pada saat hamil dan kebutuhan nutrisi pada anak. Yang ketiga, kebersihan lingkungan yang kurang terjaga seperti kebiasaan buang air besar sembarangan. Nah, dari sini bisa ditarik dengan penyebab langsung seperti kurangnya asupan gizi dalam waktu lama disertai infeksi penyakit. Ada penyebab tak langsung yaitu kurangnya ketahanan pangan warga, minimnya pola asuh, lingkungan yang tidak sehat, tidak terjangkauan pelayanan kesehatan. Ciri-ciri stunting yang pertama itu pertumbuhan melambat, yang kedua performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, yang ketiga pertumbuhan gigi terlambat, keempat wajah tampak lebih muda dari usianya, yang kelima tanda pubertas terlambat. Selanjutnya akibat stunting. Yang pertama terjadi hambatan dalam perkembangan fisik. Yang kedua terjadi penurunan fungsi kognitif dan sulit berprestasi. Yang ketiga mudah terkena penyakit dan berisiko terkena penyakit kronis. Keempat, kepercayaan diri menurun. Nah, di sini stunting berakibat sangat besar ya, seperti kecerdasan anak di bawah rata nantinya, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak-anak mudah sakit. Nah, anak akan lebih berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Cara pencegahan stunting pertama itu sanitasi. Sanitasi sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Di air bersih, jamban. Diharapkan tiap rumah memiliki jamban agar masyarakat atau warganya tidak melakukan buang air besar sembarangan. Seperti di sungai. Seperti kan kalau di sungai akan mencemari air tersebut. Dan dengan rajin mencuci tangan akan membuat tangan kita bersih dan terhindar dari segala penyakit-penyakit yang dapat menular. Selanjutnya dari pola asuh ya. Cara pencegahan stunting dari pola asuh yaitu stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam memberi makanan bayi dan balita. Langkah pencegahan yang bisa diambil itu dengan seperti memberikan ASI eksklusif, terutama pada beberapa hari setelah kelahiran bayi saat ASI mengandung banyak kolostrum ya, banyak kolostrum. Berikan ASI ini hingga bayi berusia 6 bulan, ASI eksklusif. Nah, diikuti dengan MPASI yaitu makanan pendamping ASI dan imunisasi di posyandu. Terus si ibu rajin membawa bayi atau anaknya ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang. Yang terakhir ada pola makan. Nah, pencegahan stunting yang terakhir itu pola makannya harus dijaga. Sesuaikan gizi seimbang dengan makanan beraneka ragaman karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yaitu merupakan penjelasan singkat tentang stunting. Diharapkan setelah melihat penjelasan ini, diharapkan kita bisa lebih memperhatikan gizi, terutama pada anak-anak ya, agar membantu pemerintah dalam menangani stunting ini. Terima kasih.